Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Ratusan lapak pedagang kaki lima di sekitar Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung digusur. Dua dari 4 mayat tanpa kepala di Lampung Selatan diautopsi. Petugas temukan bekas luka di tubuh korban. Tiga koruptor proyek pengadaan kontainer sampah Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung ditangkap. Tiga orang koruptor proyek pengadaan kontainer sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung Selasa siang ditahan oleh Kejaksaan Negeri setempat. Ketiganya yakni seorang ASN Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung bernama Ismet Saleh, Direktur CV Widya Karya Mandiri, Widianto, dan pengelola proyek bernama Eko. Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Helmi Hasan menyatakan ketiganya ditetapkan dan ditahan setelah hampir 1 tahun Kejari melakukan penyidikan. Pada pelaksanaan proyek itu, ketiga tersangka mengurangi kualitas kontainer sampah yang tidak sesuai dengan kontrak. Kerugian negara ditaksir lebih dari 400 juta rupiah. Apa Bang Lukas Bang? Duitnya buat apa Bang? Bukti ditahan nih. Total kerugian negara sekitar 400 juta lebih. Ya, jadi 2018 itu kerugiannya sekitar 230 juta lebih. Kemudian tahun 2020 sekitar 169 juta lebih. Ya. Nah, dari ketiga tersangka, tim penyidik menyita dokumen kontrak kerja dan kontainer sampah yang dibeli tersangka pada proyek itu. Ketiga tersangka kini ditahan di Rutan Waihui, Bandar Lampung, dan perkaranya akan segera diajukan ke pengadilan untuk disidangkan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kegagalan Andi Hermawan mendadak lenyap saat ia ditangkap dan digelandang ke Mapolres Lampung Utara Selasa siang. Pria 26 tahun ini ditangkap karena lebih dari 3 kali membegal motor di Lampung Utara dan melukai korbannya dengan senjata tajam. Andi Hermawan ditangkap di tempat persembunyiannya di Jatimulyo, Lampung Selatan. Andi membegal motor dibantu oleh seorang temannya yang kini masih buron. 800.000. Menurut polisi, kawanan begal ini melengkapi diri dengan senjata api dan senjata tajam. Mereka terkenal sadis dan tidak segan-segan melukai korbannya yang melawan. Selain merampas motor, kedua tersangka juga merampas ponsel dan uang korban. Dulu perbuatannya dia bisa tembus. Setelah habis pisau, langsung saya pegang pisaunya, dia muterin motor. Cepat kamu todong ya? Iya Pak. Jadi modus pelaku sendiri, pelaku 2 orang, satu yang sudah tertangkap, satu masih dalam DPO pencarian. Modus pelakunya itu dia menggunakan senjata api dan senjata tajam untuk melukai korban dan mengambil motor serta handphone korban. Motor dan ponsel hasil kejahatan tersangka telah dijual. Sementara untuk senjata api yang dipakai untuk menodong korban dibawa oleh tersangka yang masih buron. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Ardi Ohaba melaporkan dari Lampung Utara. Sehari dirawat di rumah sakit, pengemudi truk yang kecelakaan di Jalan Sumatera Lintas Timur, Bandar Mataram, Lampung Tengah, kondisi kesehatannya mulai membaik. Ibrahim sempat kritis akibat truk yang dikemudikannya bertabrakan dengan truk tronton. Dalam kecelakaan itu, istri dan anaknya yang masih balita selamat. Keduanya menderita luka ringan dan sudah diperbolehkan pulang ke kampung halamannya di Desa Carenang, Serang, Banten.
Tabrakan dua truk di Jalan Sumatera Lintas Timur, Lampung Tengah itu terjadi pada Senin siang. Saat itu, seorang balita laki-laki selamat dari kecelakaan. Ia merangkak keluar menunggu sang ibu yang berusaha keluar dari dalam kabin truk yang ringsek parah. Menurut polisi, kecelakaan diduga akibat pengemudi truk mengantuk hingga mengakibatkan truknya masuk ke jalur lawan arah. Saat bersamaan, datang truk tronton dan tabrakan pun tidak terhindarkan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Tengah. Oh, di Agro. Ya, ini barusan laka. Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor yang tidak mengenakan helm di Kabupaten Waikanan masih tinggi. Ini terpantau pada operasi Zebra Krakatau yang digelar di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Sukanegeri, Kecamatan Gunung Labuhan, Selasa siang. Para pelanggar umumnya adalah pelajar yang mengendarai motor. Pelanggaran lain karena pengendara motor dan mobil tidak memiliki SIM. Dalam operasi itu, polisi menerbitkan lebih dari 70 lembar surat tilang bagi pelanggar lalu lintas yang terjaring razia. Pajaknya ya dibayar pajaknya. Kita baru menindak sebanyak 72 pelanggar, yang mana mayoritas pelanggar yang dominan itu yang tidak menggunakan helm, baik pengendara maupun yang dibonceng untuk kendaraan roda 2, terus yang mungkin anak-anak di bawah umur yang Operasi Zebra Krakatau 2023 digelar selama 2 pekan dan akan berakhir pada 17 Oktober mendatang. Polisi mengimbau para pengendara motor dan mobil mematuhi peraturan lalu lintas sebab pemicu kecelakaan lalu lintas biasanya diawali dari pelanggaran lalu lintas. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Sip, terima kasih Om. Hati-hati jalan Om ya.